tadi gitu kayak kodok acang-acang mau loncat. Kayak kodok Zuma ya gue. Enggak, kalau penonton yang muda enak rapi. Iya tadi gue ngeliat kok enak gitu ya pas gue lagi begini. Ya Allah. Enggak, gue jatuhnya kayak lagi di ITB. Ada ini, ada maskot Ganesha. Iya iya. Tapi tepuk tangan untuk Sinyo dong. Royce, tumben gak ngambil gambar ke penonton, biasanya ngambil. Biasanya aktif. Biasanya ngambil dia. Iya. Ini biasanya aktif, biasa ini tapi ada lu kenapa sih? Iya, lu jadi pendiam. diem aja. Makanya Iya, sok-sok pasif sekarang deh. Dia kalau komplek nih ada aja yang dikasih minum. Masa sih? Ada aja. Snack box juga. Ada. sama Orang dia. kemarin di kamar mandi juga gini. Kalau ada 9 janda, oh emosi gue. 9 nyawa. 9 nyawa. Mulai cari ribut Iya. Diana. Ah, lo tahu gak? Ya. Nih gue akhirnya terpaksa harus ngomong. Apa. Please. Royce kemarin baru aja tukaran nomor WA. Sama siapa? Tapi lo jangan marah. Sama siapa? Jangan lo samperin ceweknya. Sama siapa? Yang pojok. No. Gak apa-apa. Nggak, gue ikhlas soalnya kalau misalnya ngeliat itu kayak gue zaman dulu. Iya. Sekarang soalnya reinkarnasi. Aduh. Hari ini gue itu ya lagi lasik mata, ya kan? Ayo cepet sembuh. Ayo, Cepat sembuh Bu Ayu. Nah, Kemarin bukan ide ke Hesti. Nah dia kemarin tuh udah ngeluh, udah asam lambung. Asam lambung. Asam lambung, udah naik, udah GERD-nya udah parah. Dia Iya. Gue bilang ya cepet udah. sembuh ya yuk. Get well sembuh Ayu. GWS deh yuk. Sekarang Ayu lagi dirawat katanya di bengkel bubut. Kan parah banget dah. Bu Ayu lagi dirawat di Posyandu Kemala ya. Cepat sembuh ya. Nggak, biar pulangnya dikasih telur sama itu mie rebus. ya. Sama kacang hijau. Nah, sama pisang. Kita baca judul dulu ya. Judul hari ini, judulnya adalah Aduh pusing deh, pilih yang mana, habis semuanya mempesona sih. Ya kan? Tuh. Ayo. Sebelah sini. Nih, Wendy. Wen, Ya. sumpah gue ikhlas Wen. Iya bener. Nggak beneran. Ini baru kali ini ya. Bang Wendy tuh dikerubutin ya. Ada Asmiranda, ada Iris Bella, ada Alicia Subandono. Ibu siapa ya? Laudia Cynthia Bella. Kiren. Ada Nggak terima. Ibu Honor. Ya Allah. Makasih ya, makasih. Ini saya syuting ditemenin sama Nasi Daria. Nyanyi dong Bu, nyanyi. Ya, udah makasih Iya, Bu. semuanya. Makasih ya. Makasih. Ya. Sorry, Wen, gue bukan gak kasih lama-lama. Kenapa? Soalnya kakinya suka pada sakit gitu. Ya harus. Udah mulai gerebet-geremetnya ya. Ember. Sekarang kita kedatangan presenter acara Islami yang pesonanya adem banget. Siapa sih? Dan lu jaga perasaan laki lu ke. Sebentar. Waktu itu aja dia nggak jaga perasaan gua. Bukan gitu. Dia pasti jaga perasaan. Iya. Orang brownies katanya mau dirubah jadi obrolan Rois katanya. Ada siapa sih yang ganteng-ganteng, Bensu? Karena dia berhasil membius penonton. Ini dia, Anov Hari Bravo. Oke. Alhamdulillah. Lu ngapain? Udah kan Igun gak ada. Iya, makanya kan gantiin. Iya, saya nggak sih. Kesini aja kita ngobrol. Ngapain sih? Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya Allah itu kasih anugerah harus kita nikmatin.
Iya. Akhir, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Tanya dong. Lu kenapa? Apa kabar Ano? Alhamdulillah baik Sinyo. Baik semua. Baik. Baik Kak Ruben. Ya, Ruben mau nanya, Flintstone, kesini Flintstone. Besok. Enggak ada Dia Rois. kagak mau, kesedot napasnya katanya sama gue. Gue mah jaga perasaan Rois. Iya tahu ih. Nggak mau ah. Sinyo lu ya perasaan Royce. Royce sabar lu ya Royce. Ya udah. Nih dilihat-lihat baju gue sama Pak Wendy sama nih. Sama. Emang gantengnya juga sama. Awo. Awo. Gue kesel banget deh. Apa sih tiba-tiba Makanya Enggak, awo. kesel ih. bisa ulang lagi. Boleh. Kamu bisa? Bisa. Coba ulang sekali. Awo. Lu nyamuk mainan gue ikutin. Ya. Apa gue? Kenapa yang ini gue kayak bertentangan gitu? Ngerti gak sih? Gua juga Kan awalnya. refleks kan? Masa gitu? Ya gua awalnya gedek banget mereka Tapi begitu. lama-lama masa tapak. Iya. Ikutin kan refleks. Ya, biasa. Fans-fans aku ini. Pesona Anaf saat membawakan acara religi auranya bikin adem banget. Aku punya tayangannya ya. Ini. Masya Allah. Manis, gua baru yang lihat orang ya. Dia ngeliat dirinya sendiri di TV. Tadi Ruben kan ngeliat pas Ruben ngomong. Terus dia ngomong gini, ke gue gitu. Dia ngomong gini, lu lihat deh, cakep ya gitu. Kan tinggi biasa ya. Ada orang begitu cakep Aneh. ya gitu memuji. Ya habis kagak ada yang ngomong ya gue ngomong diri gue sendiri lah. Orang kalau muji orang lain. Tapi ada sound effect out dulu dong ah. Ini apa? Paling gua kagak, sebenarnya yang gua keganggu bukan sama Ruben sih. Pas yang tayangan pertama ada 2 orang lewat tuh siapa ya? Ada ya. Ya tahu. Namanya orang cari spotlight panggung. Iya, Ben. Bener kan lumayan Ya. cari space. Tapi pembawaan kamu saat jadi presenter yang kalem gitu tuh tenang itu memang aslinya tuh kamu begitu. Ya bisa dibilang kayak gitu Kak Ruben. Karena memang bertambahnya usia kan kita semakin bijak ya. Kamu umur berapa? Sekarang Alhamdulillah 32. Oh tua kamu 2 tahun. Kita kan nggak begitu jauh ya. Kan tahu Gue pikir aku tua, nggak taunya dia. Terus tapi akhirnya apa yang buat kamu tuh lebih tenang gitu? Ya kembali lagi kalau kita lebih tenang ya itu karena banyak latihan juga. Kita udah terbiasa. Awal-awal nggak setenang itu Kak Ruben, Kak Wendy. Memang semua itu karena terbiasa tadi. Awal kan agak-agak gugup, grogi. Iya. Ya gitu, tapi lama-lama karena kita banyak ketemu orang, kita banyak belajar baca naskah dan segala macam, alhamdulillah bisa lancar. Tapi pengalaman aku syuting sama dia tuh ya, Jalur Langit ya. Jalur Langit. Itu kita udah ngobrol kemana-mana pas lagi take dia fokus lagi loh, Wen, udah jalan kemana-mana. Berarti lu apalin skripnya atau lu pahamin skripnya jadi nggak baca doang gitu. pada saat ngobrol udah langsung keluar gitu aja. Enggak, gue tuh biasanya kalau sebelum syuting itu biasanya riset dulu. Oke. Siapa yang mau kita ajak wawancara, jadi udah riset lagi. Satu narsum itu bisa, kalau misalnya kayak Kak Ruben gitu kan, itu risetnya bisa 4-5 jam. Nonton. Aku tuh gampang, kamu WhatsApp aja deh. Kagak ada, Nggak ada. Sejak kapan host harus gituin WhatsApp harus? Maksudnya kan Nanti dari- mau bahas apa yang mau dieksplor nggak perlu. Lu kan nggak tahu caranya aja sih nyok, lu kadang-kadang deh. Ya kan? Itu pas lagi di acara Jalur Langit ya. Ya. Bentar. Kameramen kenapa, Poy? Enggak, Poy kenapa? Oh, maaf, KPI ya? Ya Allah. Wendy, lu kurang ajar deh. Orang tuh kena goyangan masa muka. Tar dulu, itu ngapain kameramen? Tahu kameramen ngapain? Iyalah, ya emang setara. Pade, target banyak nih. Pantesan kerja keras tiap hari, dia megang kamera 5.
Tapi selain Jalur Langit, ada acara lain nggak sih yang kamu udah itu? Sejauh ini enggak. Sejauh ini fokus sama Jalur Langit karena Jalur Langit sendiri tuh jadwalnya udah padat banget. Kalau misalnya keluar kota itu di Jakarta cuma 4 hari doang. Sisanya di luar. Sisanya di luar. Kita keliling Jawa sejauh ini. Sebelum Jalur Langit ada syuting Jalur Pantura dulu nggak? Iya kali aja. Makanya sekarang lebih expert gitu, ya kan? Sebelum Jalur Langit sih bikin konten di rumah aja. Konten di rumah. Sebelum Jalur Langit sempat ditawarin. Jalur apa? Jalur alternatif. Subang. Kamu minta cepet? Iya, gua ada 30 minta cepet. Nah, gini, ada pengalaman seru nggak sih selama syuting di luar kota gitu? Wah, tentunya banyak banget Kak Ruben. Mulai dari kayak kita ketemu orang-orang baru, belajar sama orang-orang baru yang mana tuh yang levelnya di atas kita, ilmunya di atas kita. Bahkan mohon maaf nih, ada yang di bawah kita kadang-kadang. Di sana kan pelajarannya luar biasa. Dan kalau momen-momen lucu tuh banyak banget kayak gue coba hidup gimana mereka hidup seperti biasa, macul sawah, gali urukan tanah, sampai sejauh itu ya? Nangkep belut dan segala macam. Apa itu belut? Oh, perlu dijelasin? Dia nggak tahu belut. gue cuma gitu doang. Ya apa itu belut? Netizen, wah sombong. Astagfirullahaladzim. Dia nggak tahu belut. Nggak tahu. Sikat bro. Itu belut. Gelut itu. Gelut. Oke, terus akhirnya kamu coba menjadi mereka juga gitu. Betul, kita merasakan apa yang sehari-hari mereka rasakan dan gimana perjuangan mereka dengan amalan Jalur Langit tadi. Yang akhirnya membuat kehidupan mereka jauh lebih baik dan dapat berkah dari Allah. Gitu. Jadi mungkin lebih banyak belajar bersyukur dari jalan hidup Bener orang ya, banget. kisah hidup orang. Apa sih Nyo? Ya iya kan, ya pasti tahu. Tuh dibelain sama ayah, kan bener kan? Iya lagi. Orang udah hadir di sini kagak boleh ngomong. Iya, masa berdua doang? Katanya. Kalau emang lu berdua mau ngobrol nggak apa-apa. Gua mestinya makan dulu deh kalau gitu. Ya nggak apa-apa juga, lu paham aja lah. Ya apa? Ya. Kita main Tamiya aja, main Tamiya yuk. Enggak. Tamiya lagi. Suami lu banget itu mah. Katanya kamu itu masih saudara sama Alisa Subandono dan Dude Harlino. Ya betul. Itu teman aku banget loh. Benar. Besti. Ya Allah, Dude emang bener-bener teman gue tuh selebriti semua. Wah. Nah ini nih, iya kan? Ipar-iparan ya? Bener, ipar-iparan. Jadi gue itu menikah sama adiknya Alisa Subandono. Kakaknya, iparnya. ya kakaknya Alisa, adiknya Anissa. Oh. Nah gitu, karena dari situ ada hubungan keluarga. Gitu. Alisa berapa bersaudara? Alisa 3 bersaudara, Ananda, Alisa, Anissa. Oh. 4 lagi. Sinyorita Subantubles. Oh. Bisa. Oke, jadi Jauh, tapi ada nggak? jauh. Iya jauh. Tapi ada nggak andil dari mereka ketika kamu lagi bawain acara gitu? Tentu, karena Kak Dude sendiri sama Mbak Ica itu kan memang backgroundnya memang udah religi banget ya, seadem itu. Jadi pada saat pertama kali ditawarin untuk jadi presenter acara religi, itu langsung sowannya ke rumahnya Kak Dude waktu itu. Oh. Tanya gimana industri TV, gimana kita harus belajar membawa diri menjadi presenter. Nah belajarnya di sana. Harusnya mah WhatsApp aja ya. Karena waktu itu belum kenal. Mending WhatsAppnya tuh Ustadz Maulana ketahuan. Religius banget gitu. Emang, dengerin deh. Emang ada gue bilang gue bilang WhatsApp aja, dengerin dulu. Nah, kalau lo mau ngomong, makanya WhatsApp aja. Ngomong aja, makanya WhatsApp aja. Lo kan gini, makanya WhatsApp aja. Dengerin makanya WhatsApp aja. Maksudnya Kak, WhatsApp Habib Usman gitu lanjutannya loh. Iya mereka kan banyak negatif thinking gitu. Jadi ya, paham kan? Ayo Kak, tantang mereka yuk untuk Anov ya, tantang untuk Anov jadi presenter acara religi mau liputan ke rumah Sinyo yang gangnya sempit. Wendy jadi suaminya Sinyo. Jadi tema liputannya adalah istri yang berbakti dan patuh pada suami. Masya Allah. Masya Allah. Yuk silakan. Kok seneng banget sih dapat peran gitu? Misalnya Wendy seneng dapat peran suami dulu ya. Jadi ceritanya ya gang sempit sama Sinyo mah mampet di jalan. Apaan lagi? Ini gimana ceritanya?
Nggak ada properti. Seadanya. Ah? Sinyo seadanya. Lah kan ceritanya kan aku ini suka pole dance gitu. Oh benar. Golden. Kenpel Sinyo. Masuk tuh kenpel. Kiprana lewu dia. Sinyo, Ya. pakai pelan. Pelan apa? Ih, kangen gondrong gua. Bagus gua kalau gondrong. Iya, dulu pernah gondrong ah, gua jeng. Lalu cuman botak ayah. Ya gondrong gua begini pernah. Sebelum gimbal, amin ya Allah. Kepala gua mau tanam kelapa sawit. Siap ya? Kamera, roll, action. Oke. Ya, para pejuang brownies kali ini kita bakalan nyamperin nih seorang istri yang berbakti kepada suaminya. Terlepas suaminya nganggur, tapi istrinya itu selalu membantu untuk mencari nafkah juga. Yuk, kita datengin, kita pengen tahu nih, punya amalan jalur brownies apa nih istrinya? Ikutin saya ya. Ayah. Wah. Sebelah sana ayah. Bang, permisi bang. Iya? Tahu rumahnya ini nggak, Ibu Sinyo? Ibu Sinyo? Iya. Kan katanya ya, kenapa nangis? Dia adalah istri yang kuat, istri yang sabar. Sebelah sana lagi ya. Lu ngapain? Buat mulu yang ngepel. Itu suaranya udah kedengeran. Oh, rumahnya yang ini ya? Itu Ayah. rumahnya. Oke. Ya udah kalau gitu bang. Emang dari kardus depannya. Assalamualaikum. Masuknya dobrak aja. Oh, dobrak aja. Jangan dong, nggak sopan. Assalamualaikum. Apa yang didobrak orang pakai kain pintu kita? Waalaikumsalam. Saya Anov dari jalur brownies nih, pengennya ketemu sama Ibu Sinyo. Ini kata warga sekitar kan Ibu Sinyo ini luar biasa, punya amalan berbakti kepada suami Pasti katanya. dong ya kan ayah? Oh, ini suaminya? Iya suami saya. Saya kira Wiro Sableng tadi. Bukan. Oh, bukan. Nggak ada. Oh, jadi Ibu Sinyo, gimana ceritanya katanya suaminya nganggur udah lama? Suami saya kebetulan emang udah nganggur sekitar 2 tahun sebelum Masehi ya. Ya Allah. Lamaan, Mbak. Kelamaan. Saya tuh nggak tahu maksudnya seberapapun status ekonomi yang dimiliki sama suami sendiri, pasti sebusa mungkin gitu saya harus mencintai beliau apa adanya. Dulu saya CEO, Mas. Baik. Kerja di event-event. CEO, orang IO. Iya, kan saya bilang. Oh ya CEO benar. CEO orang yang kerja di IO. Si pramugari ya jadi pramugari gitu. Ini juga istri saya dulu pramugari. Ya Allah. Kapal karet. Tahu Pemprov ya. Iya. Jadi waktu itu Bu Sinyo apa yang akhirnya membuat Bu Sinyo itu pengen berbakti dan menggantikan posisi suami mencari nafkah sekarang? Ya saya yakin kalau rezeki satu orang aja kan juga dikasih sama Allah, apalagi rezeki 2 gitu ya. Pasti Allah kasih. Masya Allah. Alhamdulillah yang tadinya kita sehari-hari makan ikan asin, sekarang kita makan kroto aja ya. Alhamdulillah. Kok jadi makanan burung ini? Gak apa-apa. Alhamdulillah masih bisa makan. Kebetulan emang istri saya. Loh, ini siapa Pak Wendy? Papa, ayo makan yuk. Ini siapa? Istri pertama. Ya Allah. Oh, terlepas ekonomi sulit begini istri kedua? Enggak. Ini istri pertama Hitler. Silakan duduk. Istri pertama Hitler. Maaf ya. Sampai ke murka deh. Aku ada artikel lagi coba. Kita lihat artikelnya mana, silakan. Sebelum menjadi presenter, Anov Hari Prabowo mengawali karirnya sebagai bintang iklan. Wah. Oh, iklan. Jadi bintang iklan dari kecil atau memang pas udah gede? Bintang iklan itu memang sebenarnya terjerumus kan. Jadi sebenarnya bukan keinginan sendiri. Oh. Waktu itu sempat ikut ajang pencarian bakat, brand ambassador salah satu provider terbesar di Indonesia waktu Ya. itu. Dan jadi cari brand ambassador anak muda.
alhamdulillah juara 1 nasional. Oke. Nah dari situ jadi cover majalah Aneka sampai akhirnya main iklan untuk brand itu. Nah mulai pada saat itu terbuka tuh jalur ke entertain. Oke. Mulai coba casting, dapat tawaran langsung. Nah waktu pas casting pertama yang nggak bawa embel-embel, nah di situ tuh baru mulai ada rejection, penolakan yang wah luar biasa lah penolakannya waktu itu. Oke. Jadi dari situlah akhirnya baru tahu ternyata nggak segampang itu. Gitu. Benar, terlepas kita udah punya pengalaman, udah punya background, tapi nggak menjamin pada saat itu kita bisa gampang untuk dapetin apa yang kita mau gitu. Iya. Oke, tapi sekarang ini lebih menantang jadi presenter atau bintang iklan? Tentunya jadi presenter sih, karena kita harus ngebawain conversation itu supaya bisa diterima ilmunya dengan baik oleh penonton. Karena kalau kita cuman bikin obrolan seenaknya tanpa ada bobotnya, tanpa ada muatan ilmu, tayangan kita nggak dapat faedah gitu loh. Apalagi kalau iklan-iklan yang susah-susah gitu loh. Maksudnya sabun muka, itu kan pasti kan ada tahap-tahapnya lagi kan. Aku sempat waktu mau syuting, aku langsung cancel. Iya maksudnya bukan karena apa-apa, maksudnya kayaknya nggak pas gitu. Baik. Emang iklan apa, Beb? Apaan waktu itu emang? Sabun muka. Oh, sabun muka. Nggak bisa gue ambil karena waktu itu gue disuruh jadi komedo, gue nggak mau. Kita kembali selain satu ini tutup di Brownies Awal Tertarik. Sinyo anteng banget nggak kemana-mana loh. Ya iyalah. Kalau ada tamu tuh nggak boleh didiemin. Kalau FD baru lo ngapain di sini? Lu. Ikan aku FD. Ini ada cakep lagi nih. Mana sih? Jangan. Sekarang kita kedatangan, tapi tadi dia juga belum tentu milih lu Nyo. Dah, bau rujak ulek. Habis ngerujak. Kita kedatangan aktor yang pesonanya bikin semua orang ngira kalau dia masih bujangan. Mana dia? Masa kalau dari usia dia di bawah, dia di atas aku banget pasti. Masa sih? Nih aku aja manggilnya Kakak Rizky Alatas. Di Brownies, kalau di Brownies tuh nggak ada maskot, nggak ada. Nggak ada ya? Ya, jadi dia orang biasa. Kasian nih. Nggak ada lu. Tapi gini, seberapa sering sih kamu sering disangka sama orang masih bujang gitu? Lumayan saja kayak lagi tuh pernah nganter anak sekolah sih terutama kayak missnya gitu gurunya nanya dedi maminya mana gitu kan. Hah? Saya dedinya miss, aku bilang gitu. Ah, dedinya aku pikir kakaknya gitu. Akal-akalan miss aja itu mah kali. Iya kali ya. Beres ya. Masa nggak tahu? Buat kenalan, ya kan? Nah, iya bener kayak anak kuliah semester 1 ya. Iya. Pasaran ya? Pakai itu pasaran. Wah dia lah. Tuh ini gua. 34. Tuh 34. Aku dulu. Sabar. 42. 4-nya bener. Akhirnya dibenerin loh. Iya, kalau enggak bantal melayang. Emang udah punya anak berapa sih? Aku kira kamu masih bujang loh. Tuh kan. Beneran, seriusan. Kamu blow on kalian kalau nggak tahu. Lo artis juga masa lo nggak tahu? Aku udah 2 anak. Oh udah 2. Sehat sekarang. Sehat lah. Ya nanya doang. Kan lagi musim penyakit gitu loh. Tapi kalau menurut kamu yang banyak orang yang nyangka kamu masih single nggak sih? Kenapa? Maksudnya mereka tuh nyangka lu masih single karena apa biasanya? Nggak tahu ya, maksudnya kayak suka ada yang komen gitu. Kadang suka Azana sih yang baca istri kan, ada yang nyangka kamu single gitu-gitu. Terus kayak pernah nih aku lagi syuting gitu kan, sama kayak beberapa anak-anak baru lah, anak junior gitu.
Pas enggak dia baru nanya, lah kakak udah punya anak kayak gitu. Aku pikir belum, kata dia gitu. Udah pada punya anak belum tuh? Belum lah. Tebak. Itu lagi transisi dari teenager menuju adult ya. Aduh. Masih belum. Terlalu Mbak, terlalu. Tapi gimana sih tanggapan? Akhirnya tanggapan istri gimana? Kalau kamu sering dianggap kayak ABG gitu? Iya dia paling kayak ngeledek aja sih Ci, kayak gitu-gitu lah, ngeledek aja. Tapi pernah cemburu gak istri? Maksudnya kalau ada yang komen gitu? Enggak sih, dia paling malah gini, woi terbang dong, terbang nih, kata dia gitu. Maksudnya terbang? Seneng nih, GR nih. GR. Emang kalau Azana umur berapa? Dia beda 2 tahun sama aku. 32. Oh, lebih tua. Tapi bener nggak sih salah satu cara yang bikin kamu kelihatan awet muda itu karena cukuran tiap hari? Ini built-in? Enggak. Bukan. Maksudnya dia kalau bewokan kan kelihatannya lebih dewasa gitu. Oh iya. Bisa, Pak. Sebenarnya malah aku lagi numbuhin jenggot kemarin kan. Tapi nggak juga sih. Pas lagi pakai jenggot pun kayak paling yang kayak gitu. Jadi, Tapi emang kalau hidup mau lebih tenang, emang kita harus banyak-banyak bercukur. Iya. Bercukur. enggak, Wendy hanya bercanda gurau. Tapi istri sering nggak bantuin kamu untuk nentuin stylenya gitu? Enggak sih, kadang aku paling milihin baju ya. Ini bagus nih yang kamu pakai ini nih, gitu kan. Kamu pakai warna ini bagus, kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau style aku sendiri yang milih. Jadi dia termasuk yang ngasih masukan gitu Ngasih ya? masukan ya. Jadi istri mix and match doang gitu ya. Kalau jelek dia bilang jelek. Kalau kamu suami kerja sering dikasih masukan nggak? Enggak, aku masukin karung aja dia kalau mau kerja. Oh. Masih masukan apa orang bajunya begitu doang suaminya? Makanya ya kan. Masih masukan apa? Kalau shirt lagi, Itu kalau suami? shirt lagi. Iya. Suami. Iya. Beneran? Makanya kamu waktu kemarin ngajak makan aku nggak bisa, nggak enak. Dia ngajak makan bukan buat jalan sama lu, maksudnya lu masakin. Ngerti nggak? Iya, aku ada artikel dulu, coba kita lihat artikelnya. Rizky Alatas hampir ditolak Azana saat dirinya masih tergabung dalam anggota boyband. Oh, lu dulu 3G ya? Sama Tara, iya 3G. Sama Tara. Sama Tara masih. Sama siapa lagi? Satu lagi? Gisep. Udah keluar loh. Kenapa? Apa emang? Kenapa emang? Udah nggak ada. Ada Tara Budiman. Tara kenapa sih? Kacau tuh orang kok. Jangan deh ya. Gak ada yang panjang gitu ya? Berat. Mulutnya kayak mama nih orang. Apa emang Azani ngomong apa sih? Oh dia pernah ngomong gini. Untung kamu udah keluar dari boyband, kalau aku nggak mau, kata dia gitu. Jadi kan aku pacaran sama dia itu pas udah nggak ada boyband, Riju udah bubar lah. Bentar, istri lu Azana atau Azani? Azana. Azana lu tulisnya Azani. Oh di Azani baru lahir itu Tahu. biasanya. Tadi lu nulisnya lu di Azana tadi pakai Adi. Ya. Nominasi kreatif salah suka ngotot. Menangnya Ajeng. Nah, tapi gini, suka ngasih lihat nggak karya-karyanya kamu nih waktu dulu? Tunjukin dong ke dia gitu kan, kayak nih warna boyband kayak gitu. Jadi dia kayak ketawa-tawa geli gitu lah. Terus aku nanya ganteng yang mana sekarang sama dulu? Kata. Asik. Ganteng yang sekarang, kata dia, kalau dulu enggak. Kata kayak bocil-bocil alay kamu kata. Tapi apa yang bikin Azana tuh nggak suka kalau kamu jadi anggota boyband? Karena kan ada dance gitu kan, joget-joget gitu, itu yang bikin dia Nyamet-nyamet gitu ya. bikin dia nggak suka gitu. Kayak apaan sih nih, kata dia gitu. Coba dance ulang dong. Jangan dong. Gimana? Nggak pengen lihat gitu loh, segala apa. Enggak, emang laki lu di rumah dance? Berapa? Dia? Iya. Iya, dia joget-joget Son Horeg dia. Aduh. Oke, tapi sempet galak nggak pas Galau. Sempet galau nggak? Pas ninggalin boyband. Sedih sih ada ya, maksudnya kita kan biasanya bertiga kemana-mana gitu kan kalau off air. Pokoknya weekend tuh pasti kita off air tuh. Makanya kayak sempat Berapa tahun sih? 4 tahun kan, 4 tahun, 5 tahun gitu. Lebih dari 10 tahun Ayo Cagur nggak bertiga ngapain lagi? Ketemu lagi ujung-ujungnya, caranya banyak. 4 tahun galau. Tahun Mbak Ii. Galau bisa kan bubar, Tara kemana, aku kemana, udah mencar-mencar lah. Sama dia juga kemana-mana juga orang-orangnya. Beda, kalau Cagur mah bukan boyband. Tim security. Kita reka adegan yuk.
Ceritanya Rizky lagi latihan bareng boybandnya Wendy dan Anof. Wow. Rizky cerita kalau dia lagi galau karena diminta pacarnya buat tinggalin boyband. Wendy protes karena mereka sudah berkarir bersama. Gak lama datanglah pacarnya Wendy, Sinyo. Marah ke Wendy. Sinyo minta Wendy keluar dari boyband karena merasa Wendy gak ada waktu buat Sinyo. Wendy kebingungan dan akhirnya minta tolong ke Rizky dan Anof untuk perform. Biar Sinyo merasa terhibur sambil nyanyi dan dance. Nah, gue lebih terhibur kalau gue jadi pacarnya dia dah. Wah. Ya. Oke. Wendy. Dia tadi udah ngomong, dia nggak suka sama biji salak gitu. Setelah dance, bukannya terhibur, Sinyo malah semakin emosi karena melihat dance mereka yang tidak kompak. Akhirnya Sinyo lah yang memimpin dance nantinya. Silakan. Ayo. Kamera. Ya. Kita dance dulu dong. Ya Ki. Roll. Gua lupa lagi dance-nya kayak gimana sih? Asik. Aduh jangan gitu. Lagunya kayak gimana dah? Gua lupa. Gini bro. Lagi yang terakhir apa? Tak mungkin ku rasakan bila tak. Tapi taruh deh. Gue tuh lagi galau loh. Gue tuh lagi galau juga. Kalau kenapa sih? Pacar gue tuh minta putus kalau misalnya gue masih gabung sama boyband ini. Gimana dong nih? Gue mesti keluar nih. Lu kan laki-laki masa takut sama cewek? Pacar gue tuh serem banget bro. Serem mana sama pacar lu? Serem pasti pacar lu kan? Sereman pacar gua. Emang mana sih pacar lu? Pacar lu paling serem-seremnya kayak gimana? Marah-marah, galak. Pacar gua itu monster di Benteng Takeshi. Wah. Yang gede yang masuk pintu ya? Iya, yang masuk pintu. Wah. Iya, dia serem. Iya, ngalang-ngalangin orang. Jadi rencana lo apa nih supaya dia nggak marah hari ini? Masa gue mesti keluar dari boyband ini? Nggak mungkin dong. Gimana Pak Wendy, ada? Ya gue juga nggak mau lah. Tapi emang Tak lama datanglah Sinyo, marah-marah. nih kalau misalnya pacar lu datang marah-marah lu gimana? Ada yang nyopot rantainya nih. Biasa di sini. Biasa di sini. Azana, Azana sini dong Azana. Ada Azana. Ada Azana. Azana. Dia nggak mau lihat karena dia lagi boyband. Nggak mau satu. Dia nggak Kamu mau tuh lihat kemana ya. aja sih? Lihat. Apa sih kamu? Dari tadi aku nungguin di BKT tahu nggak? Oh cewek lu yang suka live di BKT ya? Aku lagi nungguin tukang tutut datang. Dia datang asik. Kamu dari tadi Aku malas nongkrong sama pacar aku di BKT. Sekarang kan musim hujan. Iya. Pernah waktu itu pas musim hujan, kita lagi nongkrong di BKT, makan tutut, hujan gede, kanyut sampai ke Palembang. Bawa arus. Kamu ngapain aku lagi latihan boyband? ya latihan dulu, manggung juga nggak pernah. Jangan sembarangan ya. Coba aku lihat koreografinya coba. Apa urusannya sih? Dia nggak biar aku memberikan lihat. gerakan untuk Coba Sinyo. aku pengen lihat. Gimana sih gerakannya nah? Pacar kita. Pacar gua. Gimana nih? 5, 6, 7, 8. Hey. Ada di Hei lu yang kompak dong ah. Pam. Nih kacau semua. Dance apa sih kayak senam jantung sehat tahu nggak? Kayak lagi ke kelurahan lihat opa-opanya. Akhirnya Sinyo pun Boyband kita emang udah 4 tahun. Tapi kita ketemu itu tiap 2 tahun sekali. Latihannya jarang. 2 kali dong. Kali. akhirnya Kamu Sinyo jangan marah-marah pun aja. mencoba mencontohkan Emang kamu ngerti cara untuk dance? punya gerakan yang menarik. Waduh. Coba emang bisa? Itu. Gak berubah. Sini. Lu lihat kan pacar gua? Yeah. Kayak mainan di dashboard.
Eki, sebelum tidur mengajak anak belajar acting. Aku punya tayangannya dulu ya, ini dia. Reka adegan dong. Reka adegan aku jadi Alena sama Zaina. Kenapa aku mencintaimu? Kalau itu masih bayi segede lu mah jadi bayi gorila. Jadi sebelum tidur tuh selalu gitu. Iya, awalnya kayak suka begitu kan, kayak dia minta sesuatu nih, pasti aku kasih syarat. Coba acting dulu kayak gitu. Terus kayak pernah nih, kan yang kecil tuh rusuh banget ya. Bapak kayak tidur tuh main tidur aja kan, padahal aku di belakang. Terus aku pura-pura nangis, pernah tuh lagi tuh kan, pura-pura nangis. Terus dia kayak mikir, papa beneran apa acting sih? Dia kayak gitu. Akhirnya aku ajarin, coba bisa nggak kamu acting nangis? Kakaknya yang bisa, kakaknya tuh jago banget. Alena. Iya, Alena. Kalau Zaina tuh ya jadinya lucu lah, jadi komedi, dia kayak opanya lah. Coba kalau acting sedih gitu coba Sinyo. Sinyo nggak bisa. Kenapa? Sinyo kalau sebelum tidur bukan diajarin acting. Pak. Diajarin maling. Ya ini bener. Kan rumah gua 4 lantai, jadi bisa mantau mana rumah yang kosong gitu. Tapi tandain sama laki. Selain ngajarin acting, apalagi yang kamu biasakan sama mereka ketika sebelum tidur? Paling cerita-cerita sih kalau malam gitu kan. Cerita apa? Cerita apa sih? Kalau mamanya suka horor kan, jadi dia kebawa-bawa. Horor-horor, cerita-cerita Kalau Camu? horor. Kamu? Kamu. Camu cerita apa? Kalau aku ceritanya paling kayak apa ya? Kayak princess-princess gitu dia suka sih. Dongeng-dongeng gitu. Masih kecil? Masih. Suka? Siapa? Aku. Waktu kecil dulu. Enggak, aku nggak suka. Aku nggak suka dengerin cerita gitu. Wih. Kan lagi cerita, harus ada musik. Ya kan? Coba dong contohin sekali. One more, 1, 2, 3. Jadi. Gini, lagi-lagi tadi yang bangun-bangun gitu ya. 1, kamu gini gitu. Oh, aku ikutan. Ya, 1, 2, 3. No, Sinyo. Yang Apa? Kalau gua ngeliat penonton, mereka kayak goyang. Iya. Kalau lu kayak Smackdown mah. jangan kemana-mana, tetap di Brownies obrolan manis. Hei. Sekarang kita kedatangan pastry chef yang bisa bikin netizen terpesona dengan aksi dan penampilannya. Siapa sih? Aku punya tayangannya, ini dia. Kita panggil ini dia, Eki Karen. Boleh ambil? Boleh. Oh boleh. Kalau kamu tawarin yang lain, aku nggak mau makan ya. Tawarin. Harus. Tawarin siapa? Aku doang kan? Ya. Nggak mau yang lain. Suapin. Eki suapin dulu buat Eyang Uti. Oh, mau Ini apa? Krosan. Krosan. Isinya apa? Maunya apa? Apa? Isiin aja isi santet. Jawab jujur nggak? Aku nggak mau. Sabar. Silakan duduk. Silakan duduk. Sin aku bantuin ya. Panjang banget. Repot. Kasih. Sinyo, itu. Eki, itu bener-bener kamu. Astagfirullah. Ya, Bawa kamu. bukan. Oh. Disediain tadi. Oke. Eki, Enak. langsung habis. Makanya pintu rumah sama dia habis juga. Rayap kali ya. Eki asalnya dari mana sih? Dari Manado. Oh Manado. Ada Jo. Halo Manado. Nggak kedengeran deh. Manado. Iya. Oh Manado itu berarti Sulawesi Utara ya? Sulawesi Utara. Oh,
pesawat dong. Pesawat. Iya, baru landing tadi pagi. Landing tadi? Iya. Langsung ke syuting? Langsung syuting. Ih, takutnya capek nggak sih? Capek sih, tapi ya Capek ya? demi ketemu teman-teman Brownies, ketemu Ruben juga ya. Iya, Nggak iya. apa-apa juga. Ah. Balik nggak? Balik nggak? Balik nggak? Ini yang satu ganjen, yang satu ngunyah aja. Gua sekali masuk. Enak. Wes, Dia sekali- kasih makan bini lu ngapa? Soalnya dia makan satu, yang dikunyah satu, yang ditembolok satu. Iya. Gimana sih? Gimana sih ceritanya ini kamu bisa jadi pastry chef? Awalnya bukan pastry chef sih. Oh. Dulu aku sekolah kuliner gitu, terus dapat internshipnya di Bali. Dikasih pilihan sih mau di kapal pesiar, di Bali sama di Jakarta. Tapi aku milihnya Bali. Terus internshipnya di Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe Bali? Iya, selama setahun. Terus abis itu di hire lagi jadi karyawan. Oke. Terus 2018 itu aku balik Manado karena kan di rumah kita punya Maaf ya. Kamu lagi ngejelasin. Iya. Kamu lagi ngejelasin. Aku lagi di sini. Nih aku jelasin. Kamu lagi ngejelasin. Aku di sini. Di sini gini nih. Cegukan dia, cegukan. Oke. Berarti sekarang kamu sudah menetap di Manado. Iya, di Manado balik lagi. Biasanya dalam sehari ini kamu bikin kue itu apa aja? Atau bikin kue yang sama atau memang ada yang baru? Beda-beda. Jadi kadang aku bikin roti, kadang bikin cheesecake, kadang bikin kue kering, kadang bikin dessert juga kayak puding. Itu ilmu-ilmu waktu kamu masih bekerja di Bali gitu ya? Iya, sebenarnya sih enggak. Sebenarnya aku tuh pas di Bali itu tuh cuman sebagai asisten chef. Kayak bikin-bikin saus, buat preparation juga. Terus pas balik Manado, ternyata ilmu yang aku dapetin di sana tuh nggak bisa diterapin di rumah. Jadi kayak di rumah kan kebetulan kita punya usaha, ada resto cafe juga. Nah, di resto kita itu tuh nggak ada jualan makanan-makanan western kayak di Bali. Oke. Jadinya nggak bisa sama sekali dan aku tuh pengen aktif aja gitu loh. Dan akhirnya aku putar otak mikirin gimana caranya aku bisa produktif pas balik. Mau tambah-tambah menu kayak gitu, terus belajar bikin roti. Oke. Bisa langsung masuk loh. Ini udah ada di kantong lagi. Di kantong Enak banget, Pak. Tapi nggak boleh kebanyakan. Buat Iya. Apa sih isi coklat? Enggak. Iya, kue. Udah lo kantongin lo taruh sini. Enggak, tadi susunya kurang berasa. Tapi kue-kue yang kamu bikin itu dijualnya di mana berarti? dijual di kafe punya family. Oke. Tapi sometimes aku suka open order. Jadi aku tuh Sulawesi Utara kan gede. Aku rumahnya di Tomohon, kayak di pegunungan gitu. Nah, hampir setiap minggu karena aku punya banyak relasi, punya banyak temen juga, aku suka open order. Oke. Dan suka anterin di kota, di Manado gitu. Antar ke rumahku bisa? Bisa. Manado, ini Manado. Manado rumah lu, rumah lu belakang Gancit, repot. Kita reka adegan yuk. Peres-peres ya masaknya. Ceritanya Eki sedang mencari pelatihan baking untuk meningkatkan skill sebagai pastry chef. Eki mendatangi chef pastry dari luar negeri yaitu Wendy. Wendy bilang kunci utama dari pembuatan pastry adalah timbangan adonannya. Sinyo jadi timbangan. Setiap mau membuat bahan makanan
membuat bahkan Wendy selalu menimbang di atas kepala sinyo. Wendy mau menakar terigu di atas timbangan, ternyata timbangannya rusak dan Wendy memukul timbangannya agar bisa hidup kembali. Gue disuruh. Makanya pas lagi jadi pengganti lu lihat, tanya pengganti Ayu apa Igun. Kalau lu pengganti Igun ya beginilah. Tadi si Ajeng lu bilang gantiin Ayu, lu parah banget ya. Lah masa lu gantiin, orang mikir gantiin Ayu masa lu kan. Ya juga ya. Ayo timbangan. Ya. Aku di mana? Sini ya, nanti kamu sama Chef Wendy. Oke. Siap ya? Duduk kasihnya biar bisa ditimbang. Situ nyot. Pakai tempat duduk ini. Geser dong. Kemana? Situ aja. Gak bisa dong, lehernya begitu dia. Jeng, gak bisa kalau duduk. Kenapa? Leher coba. Bener begini nih. Mana kalau nggak begitu dong. Kamera, roll. Aku minta tolong nih ke Iya sama Chef Chef Wendy. Senior. Oke. Siap ya? 3, 2, 1, action. Suatu cerita di tempat pastry. Astagfirullahaladzim. Halo. Eki ya? Kelihatan. Kalau gini saya nggak ngeliat kamu. Ya, harus gini dong. Ya, I'm from France. Oh, France. Bonjour. Bonjour, madame. Adam kan laki ya. Oh ya. Mosya dong, Mosya. Hah? Mosya. Ya, thank you. Mosya. Terima kasih. Mosya, bolak-balik ke WC, Mosya. Moncor itu moncor. Saya jauh-jauh dari Prancis. Oke. Mau cari di mana itu pitung. Saya mau ajarin kekencengan ya, kekencengan. Saya mau ajarin kamu cara membuat apa? Kamu mau buat apa? Aku mau bikin New York cheesecake. Pokoknya New York cheesecake yang paling enak gitu. Oh, oke. Simple Bisa aja ya. ajarin ya, Chef. Simple ya. Oke. Ini timbangan. Saya Kita nyaman banget kalau gini tahu. penerbangan jauh dari Prancis ke Jakarta. Matanya jet lag juga ya. AC di kepala jadinya ketarik ya. Oke. Ini apa ini? Timbangan. Timbangan. Oh, saya pikir irisan kebab, maaf ya. Oke, yang pasti Oke. kalau mau buat Untuk apa namanya, bahan-bahannya. bahan-bahannya tuh ada gosip-gosip tetangga. Kan? Ini harus kita timbang ya. Pedes dong jadinya kalau gosip-gosip Betul, tetangga. ini ada tepung terigu. Oke. Ini ada 3 ya. Berapa gram Karena dia? tepung Chef? terigu. Kalau tepung tugu ada 2. Kayak kita timbang. Benerin. Berapa kilo? Kenapa? Baru setengah kilo. Setengah kilo? Masa setengah kilo ini? Iya. Penjelasannya ada 1 kilo ini berat. Setengah. Kalau 1 kilo tidak nyampe menjulur. Jangan-jangan timbangannya error lagi. Timbangannya rusak nih. Iya. Biasanya kalau di Prancis, kalau timbangan rusak itu kita tendang-tendang. Atau enggak kita gedor-gedor ya. Banting-banting ya, Gedor dibanting ya. ya. Oke. Hah? Oh yang gede, yang karung. Oh, yang karung. Lu ngomong yang gede, dia taunya gue. Iya. Yang gede ya gue. Karena akan memasak banyak, Wendy mencoba menimbang terigu yang lebih besar. Maaf ya. Hati-hati nih, hati-hati ya. Error nih. Ada berapa kilo? Berapa kilo nih? Ada setengah kilo. Kok setengah kilo? Nggak mungkin dong. Setengah kilo. Ini kan jauh lebih besar dari yang tadi. Oh sekarang jadi orang Belanda ya. Ya. Karena, Kayak company sekarang. ya, karena kan memang aku Indo. Maaf, Ajeng. Boleh iklan nggak, pusing aku ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berani Obrolan Manis. Dreaming of her, come rescue me. Take me out, take me down, take me anywhere and take me now. I need you so. Running
bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih kalian buat keluarga ya. Sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies Obrolan Manis. Yeay.